Namrud, pengikutku semua, aku adalah Tuhan yang harus engkau patuhi. Pengikutku semua, aku perintahkan kepada kalian untuk menyembah berhala-berhala yang ada di sini. Siapa yang berani menentang, maka kalian akan tahu akibatnya. Pada waktu itu ada seorang raja, namanya adalah Raja Namrud. Raja Namrud itu teman-teman hidup pada masa zaman Nabi Ibrahim. Raja Namrud adalah seorang raja yang bengis, raja yang jahat, raja yang kejam dan sombong. Boleh tidak ya teman-teman ya kira-kira kalau jadi orang yang sombong dan jahat? Tidak boleh, iya, tidak boleh. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, teman-teman? Allah ternyata menyuruh Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada siapa? Nah, kepada rakyat bersama juga Raja Namrud. Dengan penuh keberanian, Nabi Ibrahim pun berdakwah kepada Raja Namrud. Saat itu Nabi Ibrahim masuk ke bangunan atau ke tempat yang ada berhala-berhalanya Raja Namrud. Kemudian apa yang kira-kira yang dilakukan ya teman-teman? Oh, ternyata di sana banyak patung-patung teman-teman. Patung-patung yang tadi yang Raja Namrud bilang untuk disembah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berusaha untuk merusaknya. Yang kecil, yang sedang, ini sebelah sini juga, pakai kapak. Ini ada yang paling besar, aku sisakan satu yang paling besar. Kapak ini akan aku kalungkan di leher berhala yang paling besar. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu apa yang terjadi? Kejadian itu ternyata terdengar oleh Raja Namrud hingga membuat Raja Namrud marah. Siapa yang berani merusak berhala-berhalaku di sini? Siapa yang berani melakukan ini semua? Pengawal, panggil itu Ibrahim, pasti dia yang berbuat seperti ini. Raja Namrud pun murka, marah, kemudian meminta pengawal pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil. Hei Ibrahim, kamu kan yang merusak semua patung-patung yang ada di sini. Kenapa kamu lakukan itu semua? Kemudian apa jawab Nabi Ibrahim? Raja, kalau raja mau tahu, tuh tanya patung yang besar tuh, yang ada kapak di lehernya. Mungkin dia yang menghancurkan semua berhala yang ada di sini. Kamu itu bagaimana sih Ibrahim? Kamu tahu kan itu patung. Mana bisa dia ngomong? Bagaimana sih Ibrahim ini? Kemudian terjadi perdebatan teman-teman. Iya raja, makanya raja, karena patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka dari itu raja, kita tinggalkan patung-patung ini untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kira-kira yang dilakukan? Ternyata Raja Namrud marah besar, semakin marah dan murka kepada Nabi Ibrahim. Pengawal semuanya, ayo ambil semuanya kayu bakar, kumpulkan yang banyak. Saya akan menghukum Ibrahim ini, saya akan membakarnya hidup-hidup. Cepat pengawal. Kemudian semua rakyatnya membawa kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar. Semua rakyatnya dikumpulkan, kemudian kayu bakar ditata teman-teman.
pengawal, sekarang nyalakan api. Aku akan membakar Ibrahim hidup-hidup. Kira-kira Nabi Ibrahim takut nggak iya kalau dibakar? Pasti panas. Dia akan melepuh. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan ceritanya. Sekarang nyalakan apinya. Kemudian teman-teman, api yang tadinya kecil menjadi besar, besar, bertambah besar hingga menjadi api yang raksasa. Kemudian Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api yang tadi besar. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim langsung meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Kira-kira teman-teman, kalau badan kita kena api, apa yang terjadi ya? Gosong, melepuh, apalagi ya panas. Iya benar. Tapi ternyata Allah menolong, Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Allah bilang nih kepada apinya, hai api, dinginlah, dinginlah, dinginlah. Menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Dan benar saja teman-teman, akhirnya Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan sedikit pun. Kulitnya enggak luka, enggak melepuh, apalagi gosong, enggak. Bajunya masih utuh teman-teman, Masya Allah. Hebat ya ternyata Allah ya. Ya, kok bisa ya teman-teman ya? Kira-kira apa rahasianya? Yang pertama, api. Api itu siapa yang menciptakan teman-teman? Allah, betul. Api itu sama seperti kita manusia. Api itu makhluknya Allah. Dia akan tunduk patuh sama perintahnya Allah. Tadi kan bilang, ya Allah berikanlah keselamatan. Kemudian kata Allah apa tadi? Kata Allah, api menjadi dinginlah. Kemudian api itu betul-betul menjadi dingin teman-teman. Sama sekali tidak membakar Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi yang soleh. Seorang nabi yang pemberani. Nah, orang yang soleh, orang yang soleha pasti akan ditolong oleh Allah. Itu rahasia yang kedua. Yang ketiga teman-teman, ada satu lagi. Yang ketiga adalah, teman-teman, kalau kita merasa sedih, merasa takut, maka kita berdoa. Karena apa? Karena Allah selalu mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepada Allah. Hebat nggak Allah? Hebat banget. Iya, Masya Allah. Oke, sebelum ditutup, Ustadzah mau mengajak teman-teman bernyanyi dulu. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Api, api, api sahabat kita. Api, api, api ciptaan Allah. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Maka jangan bermain api, nanti bisa kebakaran. Iya teman-teman, itu ceritanya dari Usulis. Bagaimana ceritanya? Mau dengar cerita lagi enggak? Oke, besok Usulis carikan cerita yang lebih hebat lagi. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih para juri. Aplaus buat nomor undi 6.